Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin selaku pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan dari kelas 5 PAIC Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Siti Faroha akan menyampaikan sedikit tentang apa itu organisasi. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian organisasi. Nah, organisasi di sini ya ada yang berpendapat, ada 3 ahli yang berpendapat. Yang pertama yaitu para ahli itu yang pertama berpandangan bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama begitu. Nah, jadi untuk pengertian organisasi yang pertama yaitu maksudnya yaitu adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama begitu. Untuk yang kedua yaitu para ahli berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem kerjasama, sistem hubungan, dan juga sistem sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertian yang kedua yaitu organisasi di sini adalah kerjasama, hubungan antara antar orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut begitu. Untuk yang pendapat ketiga yaitu para ahli berpandangan bahwa organisasi adalah proses pembagian tugas atau kerja secara jelas. Nah, untuk pengertian yang ketiga di sini yaitu organisasi merupakan pembagian tugas yang mana sudah dibagi-bagikan begitu tugasnya, tapi itu merupakan tugas yang sangat jelas begitu. Tugasnya itu sangat jelas dalam organisasinya begitu. Di sini organisasi sebagai suatu sistem di sini memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output begitu. Untuk yang selanjutnya yaitu pondasi organisasi. Nah, di mana efektivitas dan ketahanan suatu organisasi selalu berkaitan dengan kesanggupan para pembina organisasi untuk menggunakan berbagai prinsip atau landasan atau bisa disebut juga dengan pondasi organisasi yang tepat begitu. Di sini juga ada pelaksanaan organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pembagian kerja atau pembagian tugas begitu. Yang ketiga yaitu koordinasi. Yang keempat pelimpahan wewenang. Yang kelima yaitu rentangan kontrol. Yang keenam yaitu jenjang organisasi. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas begitu. Untuk yang keempat yaitu tentang proses pengorganisasian, yang mana proses pengorganisasian di sini bisa merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur begitu. Nah, maksudnya di sini yaitu proses pengorganisasiannya itu dengan melakukan aktivitas untuk merancang strukturnya begitu. Yang selanjutnya yaitu hierarki organisasi, yang mana perkataan hierarki di sini berasal dari bahasa Inggris yang bisa diterjemahkan dalam ke bahasa Indonesia yaitu sebagai jenjang organisasi, sebagai jenjang manajemen, dan juga di sini yang dimaksud dengan jenjang organisasi yaitu adalah tingkat-tingkat satuan organisasi, maksudnya yang di dalamnya terdapat pejabat menurut kedudukannya mulai dari tingkat tertinggi dan juga mulai dari tingkat terendah. Selanjutnya yaitu tentang objek, strategi, dan taktik organisasi, yang mana di sini meliputi 2 hal, yaitu objek
organisasi dan juga taktik organisasi. Nah, yang dimaksud dengan objek di sini kan pelakunya begitu, pelaku organisasi di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk taktiknya ini bisa disebut juga dengan merencanakan bagaimana selanjutnya begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang lingkungan dan dinamika organisasi, yang mana di sini meliputi lingkungan organisasi. Maksudnya di sini adalah lingkungan organisasi. Yang sudah jelas berarti lingkungan yang berada di sekitar organisasi tersebut, organisasi yang sudah berjalan gitu. Di sini juga ada ciri-ciri lingkungan untuk organisasi. Yang pertama yaitu kebudayaan, yang kedua teknologi, yang ketiga yaitu pendidikan, yang keempat politik, dan yang kelima hukum, dan keenam yaitu sumber daya alam, yang ketujuh kependudukan, selanjutnya sosiologi dan juga ekonomi, juga ada perubahan dalam organisasi. Di sini juga disebutkan organisasi dan perubahan teknologi. Juga disebutkan bahwa di dalam ciri-ciri di sini yaitu dampak teknologi organisasi manajemen. Ada juga organisasi adalah sebagai dinamis begitu. Yang terakhir yaitu cirinya adalah konflik dalam organisasi begitu. Untuk yang terakhir yaitu di sini ada pengembangan teori organisasi, yang mana meliputi 4 teori bisa disebut juga begitu. Yang pertama yaitu organisasi klasik, yang kedua yaitu teori organisasi non klasik, yang ketiga yaitu tentang teori organisasi struktur modern. Yang terakhir yaitu ada teori sistem dan kontingensi begitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.